Halo para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada. Kali ini admin akan membahas ini ya, proyek pencegat UAV otonom Skydefense Cobra Jet yang merupakan interceptor CUAS generasi berikutnya dengan biaya rendah. Ini tentunya dari Amerika Serikat ini ya. Sejumlah strategi diajukan untuk melawan kendaraan udara tak berawak seperti pesawat nirawak tempur. Perusahaan Amerika Skydefense LLC baru-baru ini mengeluarkan variasi menarik dari metode ini. Proyek Cobra Jet yang sedang dikerjakannya saat ini bermaksud untuk membangun pesawat tempur otonom berukuran sedang. Pesawat ini akan dilengkapi dengan senjata dan teknologi terbaik untuk melawan UAV dari semua jenis. Perusahaan ini berkantor pusat di Brighton, Colorado. Skydefense LLC didirikan beberapa tahun lalu dan menciptakan berbagai kelas kendaraan nirawak. Perusahaan ini juga mengembangkan sistem kendali pesawat nirawak dan gawai lainnya. Meskipun perusahaan ini sebelumnya telah memperkenalkan beberapa inovasinya ke pasar, namun perusahaan ini belum dapat mengklaim keberhasilan komersial yang signifikan. Perusahaan ini awalnya membahas proyek barunya, Cobra Jet, pada tanggal 9 Desember 2024, sebuah pesawat otonom berukuran sedang yang dapat membawa berbagai persenjataan dan perangkat deteksi sedang dikembangkan menggunakan prinsip baru dan lama. Perusahaan ini harus mencari dan mencegat UAV dari berbagai jenis, baik sendiri atau dengan bantuan operator. Perusahaan menerbitkan beberapa rincian teknis dan mengungkapkan penampilan pencegat yang menjanjikan. Selain itu, dihadirkan video animasi pendek yang mengungkap fitur-fitur utama dan keunggulan Cobra Jet. Nah, ini seperti yang Anda lihat ya videonya ya. Pada saat yang sama, pesawat eksperimental yang lengkap belum tersedia dan mereka tidak dapat menunjukkannya. Saat ini, proyek Cobra Jet sedang dalam tahap akhir pengembangan. Dalam waktu dekat, perusahaan Skydefense berencana membuat prototipe. Ini akan diuji pada kuartal kedua tahun 2025 mendatang. Belum diketahui seberapa cepat pengujian dapat diselesaikan dan sepenuhnya membawa pengembangan baru ke pasar. Ini akan menjadi pencegat yang sangat kecil. Dimensinya adalah panjang 6 kaki atau 1,8 meter dan lebar sayap 5 kaki atau 1,5 meter. Tidak ada berat lepas landas yang ditentukan. Kami dapat memperkirakan bahwa beratnya akan mencapai puluhan kilogram saja. Pencegat pesawat nirawak ini sepenuhnya menggunakan listrik. Pengontrol kecerdasan buatan akan digunakan untuk mengoperasikan baterai solid state berkapasitas besar. Mesin dan peralatan lain di dalamnya akan ditenagai oleh baterai ini. 3. Motor listrik dengan bilah impeller akan dipasang pada Cobra Jet. 2 diantaranya berfungsi sebagai sistem propulsi pengangkat dan ditempatkan di nacelle ekor. Motor-motor tersebut akan dilengkapi dengan nozzle berputar untuk penerbangan horizontal dan lepas landas vertikal. Hanya lepas landas vertikal dan melayang yang dapat dilakukan dengan mesin ketiga yang diposisikan secara vertikal di hidung. Performa terbang tinggi dikatakan dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut. Kecepatan terbang tertinggi akan mencapai lebih dari 200 mil per jam atau 320 km per jam. Durasi dan jangkauan penerbangan belum diketahui saat ini. Diduga bahwa manipulasi vektor dorong dapat meningkatkan mobilitas. Untuk Cobra Jet, sistem kontrol unik yang dikenal sebagai VRAM (Visual Real Time Area Monitoring) sedang dikembangkan. Sistem ini mencakup komputer pusat yang menjalankan perangkat lunak
berbasis kecerdasan buatan, kumpulan sensor dan perangkat deteksi, sistem komunikasi, perangkat kontrol senjata, dan banyak lagi. VRAM akan memeriksa wilayah udara di sekitarnya menggunakan pencitra termal, kamera video, dan peralatan lainnya, dan algoritma AI akan mengambil alih pencarian target. Informasi tersebut akan dikirim ke operator atau digunakan secara independen oleh pesawat nirawak pencegat. Stasiun kontrol akan dijangkau melalui saluran radio yang aman. Sistem komunikasi satelit seperti Starlink juga dapat diintegrasikan. Sistem ini berupaya menjamin pertukaran data waktu nyata tanpa gangguan dalam setiap situasi. Cobra Jet dengan VRAM akan mampu beroperasi secara independen dalam gerombolan atau di bawah pengawasan operator. Dalam skenario terakhir, beberapa pencegat akan mampu berbagi informasi, menetapkan target satu sama lain, dan melaksanakan tindakan terkoordinasi. Baik lapangan udara yang dilengkapi maupun lokasi dengan ruang terbatas dapat digunakan untuk mengoperasikan gawai Cobra Jet. Gawai ini juga memungkinkan untuk lepas landas secara vertikal dari kapal, kendaraan pengangkut, atau platform lainnya. Kemampuan operasional produk ini sangat ditingkatkan dengan kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Tujuan dari produk Cobra Jet adalah untuk mencegat berbagai jenis UAV. Untuk mengatasi masalah tersebut dalam kondisi apapun dan apapun jenis targetnya, diusulkan untuk menggunakan rudal udara ke udara yang tidak biasa yang disebut Viper. Perusahaan pengembang telah mengungkapkan fitur utama dan prinsip pengoperasian roket ini, namun belum menunjukkan tampilannya. Menurut uraiannya, Viper merupakan roket berbahan bakar padat yang kompak dan ringan. Kemungkinan beberapa amunisi tersebut akan ditempatkan di kompartemen internal kapal induk. Rudal tersebut akan dilengkapi dengan homing head atau remote control. Beban kejut listrik Python asli dikembangkan untuk roket Viper. Kita mungkin berbicara tentang generator magnet yang dapat meledak atau produk lain dengan efek serupa. Dalam hal ini, target udara tak berawak akan terkena gelombang elektromagnetik, menekan atau merusak perangkat elektroniknya. Mungkin di masa depan, rudal Viper juga akan menerima hulu ledak tradisional yang menggunakan gelombang kejut dan pecahan, seperti yang diperlihatkan oleh praktik. Amunisi semacam itu juga sangat efektif melawan drone. Proyek Cobra Jet dari Skydefense dibangun berdasarkan berbagai konsep menarik yang akan memungkinkan pengembangan pesawat nirawak pencegat dengan kemampuan yang luas. Namun masih ada pertanyaan tentang inisiatif yang diumumkan karena berbagai alasan. Merupakan ide yang menarik untuk memiliki pesawat tempur otonom yang dapat menemukan dan menyerang target udara sendiri. Peralatan tersebut akan memiliki masa depan yang cerah dan dapat menarik berbagai konsumen jika fungsi dan kemampuan yang disebutkan di atas diterapkan. Teknologi propulsi Cobra Jet yang memungkinkan lepas landas vertikal, penerbangan horizontal berkecepatan tinggi, dan kemampuan manuver yang ditingkatkan merupakan salah satu keunggulannya, meskipun ada beberapa tantangan yang terkait dengan penggunaan motor dan baterai listrik. Ada juga manfaatnya. Secara khusus dibandingkan dengan gawai dengan mesin turbojet lengkap, pesawat nirawak akan lebih ringan dan lebih sederhana. Meskipun sistem kendali yang disarankan dengan kemampuan terbanyak menarik, ada juga pertanyaan penting di sekitarnya. Pertanyaan utamanya adalah apakah fungsi dan kemampuan yang disebutkan dapat diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang kompleks. Kemungkinan keseluruhan proyek Cobra Jet dapat sangat dirugikan oleh kegagalan di area ini atau
oleh implementasi fitur apapun. Selain itu, Anda harus mengetahui persenjataan Cobra Jet. Disarankan agar pulsa elektromagnetik digunakan untuk melawan UAV musuh. Anda dapat menyelesaikan tugas dengan pendekatan ini yang sangat menjanjikan. Namun dalam keadaan lain, pendekatan ini mungkin berlebihan. Selama pengujian, kelayakan metode penekanan atau penghancuran tersebut harus ditentukan secara empiris. Nah, jika mempertimbangkan semua hal, ide pesawat nirawak pencegat Cobra Jet dari Skydiven menarik dan berpotensi. Pesawat ini menggunakan beberapa konsep penting yang menjanjikan, yang semuanya akan meningkatkan potensi total pesawat otonom di masa depan. Namun, hampir semua konsep ini rumit dan mengandung risiko teknis yang semakin besar. Mungkin sulit untuk menyelesaikan pilihan-pilihan ini dan menggabungkannya ke dalam proyek yang lebih besar. Setiap masalah ini berpotensi membahayakan hasil akhir atau bahkan menyebabkan kegagalan proyek. Nah, demikian para pemirsa, bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk memberikan komentarnya pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.